Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Matopoda Metodologi Penelitian kelas L. Di sini kami akan menjelaskan tentang chapter 7, yaitu interview. Nah, kita masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama ada metode pengumpulan data primer. Karena bisnis pada dasarnya merupakan fenomena sosial, sebagian besar informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan lingkungan kerja harus diperoleh dari manusia, misalnya dari karyawan, konsumen, manajer, investor, dan atau pemasok. Oleh karena itu, wawancara, observasi, dan kuesioner sangat populer dalam penelitian bisnis. Metode-metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang berbeda dari responden manusia. Dengan demikian, pembahasan kita tentang metode pengumpulan data primer disusun berdasarkan 4 metode utama pengumpulan data primer. Pengetahuan yang mendalam tentang metode-metode terpenting akan membantu peneliti mengevaluasi pendekatan alternatif dalam penggunaan data primer. Seperti yang kita pahami, keputusan pengumpulan data primer yang melibatkan pemilihan metode untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan saling terkait dengan langkah-langkah lain dalam proses penelitian. Itulah mengapa pilihan metode akan bergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan strategi penelitian. Fasilitas yang tersedia, tingkat akurasi yang diperlukan, jenis data yang diperlukan, rentang waktu penelitian, keahlian peninjauan, serta biaya dan sumber daya lain yang terkait dan tersedia untuk pengumpulan data juga akan mempengaruhi pilihan metode. Masalah yang diteliti dengan penggunaan metode yang tepat sangat meningkatkan nilai penelitian. Selanjutnya ada interview atau wawancara. Metode yang umum digunakan dalam penelitian bisnis untuk mengumpulkan data adalah dengan mewawancarai responden guna memperoleh informasi tentang suatu topik yang menjadi fokus. Wawancara adalah percakapan yang terarah dengan bertujuan antara dua orang atau lebih. Ada banyak jenis wawancara yang berbeda. Wawancara individu atau kelompok dapat bersifat tidak terstruktur atau terstruktur dan dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau daring. Wawancara tidak terstruktur dan terstruktur akan dibahas terlebih dahulu. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara akan dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan wawancara tatap muka dan wawancara telepon akan dipertimbangkan, kemudian wawancara yang dibantu komputer akan dijelaskan. Nah, kita masuk dalam wawancara yang tidak terstruktur dan terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara ini disebut demikian karena pewawancara tidak memasuki sesi wawancara dengan urutan pertanyaan yang telah direncanakan untuk diajukan kepada responden. Salah satu tujuan wawancara tidak terstruktur adalah untuk mengidentifikasi beberapa isu awal sehingga peneliti dapat menentukan faktor-faktor apa yang memerlukan penyelidikan lebih dalam. Situasi macam ini memerlukan wawancara tidak struktur dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Misal, seorang manajer tertarik untuk menyelesaikan masalah di lingkungan kerja. Untuk memahami situasi ini secara mendalam, peneliti mungkin mewawancarai karyawan di berbagai tingkatan. Pada tahap awal, hanya pertanyaan yang luas dan terbuka yang harus diajukan, dan jawaban atas pertanyaan tersebut harus memberikan informasi kepada peneliti tentang persepsi individu. Jenis dan sifat pertanyaan yang diajukan kepada individu mungkin bervariasi sesuai dengan tingkat pekerjaan dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Misalnya, manajer tingkat atas dan menengah mungkin ditanya pertanyaan yang lebih langsung tentang persepsi mereka terhadap masalah dan situasi. Karyawan di tingkat bawah mungkin perlu pendekatan dengan cara yang berbeda. Karyawan administratif dan lainnya di tingkat hierarki bawah mungkin ditanya pertanyaan yang luas dan terbuka tentang pekerjaan mereka dan lingkungan kerja selama wawancara tidak terstruktur. Atasan mungkin ditanya pertanyaan yang luas terkait jabatan mereka, karyawan di bawah pengawasan mereka, dan organisasi. Nah, materi selanjutnya yaitu wawancara terstruktur. Merupakan wawancara
yang dilakukan ketika sudah diketahui sejak awal informasi apa yang dibutuhkan. Isi wawancara terstruktur dapat disiapkan sebelumnya dan biasanya terdiri dari yang pertama ada pengenalan, di mana pewawancara memperkenalkan diri, tujuan wawancara, menjamin kerahasiaan, dan meminta izin untuk merekam wawancara. Selanjutnya ada serangkaian topik, atau biasanya pertanyaan dalam urutan logis. Pertanyaan pertama, pemanasan atau warm up, yang mudah dijawab dan tidak mengancam. Dan kemudian pertanyaan utama yang mencakup tujuan wawancara. Kemudian yang ketiga ada saran untuk pertanyaan lanjutan. Pertanyaan tindak lanjut yang digunakan ketika jawaban pertama tidak jelas atau tidak lengkap. Pewawancara tidak sepenuhnya memahami jawaban. Atau dalam kasus lain di mana pewawancara memerlukan informasi yang lebih spesifik atau mendalam. Yang terakhir ada selanjutnya ada ulasan tentang wawancara tidak struktur dan terstruktur. Tujuan utama wawancara tidak terstruktur adalah untuk mengeksplorasi dan menggali berbagai faktor dalam situasi yang mungkin menjadi inti dari masalah yang lebih luas. Selama proses ini mungkin menjadi jelas bahwa masalah yang diidentifikasi oleh klien hanyalah gejala dari masalah yang lebih serius dan mendasar. Melakukan wawancara tidak terstruktur dengan banyak orang dapat mengidentifikasi beberapa faktor kritis dalam situasi tersebut. Faktor-faktor ini kemudian akan dieksplorasi lebih lanjut melalui wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentangnya. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah kritis serta cara-cara untuk menyelesaikannya. Dalam penelitian terapan, teori sementara tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah seringkali dikonseptualisasikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tidak terstruktur maupun wawancara terstruktur. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita memasuki pada pembahasan face to face and telepon interview. Jadi ini kayak kelebihan dan kekurangan dari eh, wawancara tatap muka dan juga dalam bentuk wawancara tatap muka atau wawancara telepon. Nah, dalam wawancara tatap muka ini memiliki kelebihan, yaitu peneliti bisa menjelaskan atau mengulang pertanyaan jika respondennya bingung. Nah, itu akan mempermudah eh, peneliti eh, agar agar pertanyaannya itu bisa jelas. Yang kedua, ada peneliti bisa melihat bahasa tubuh atau tanda ketidaknyamanan responden. Ini biar eh, eh, peneliti ini bisa mengetahui apakah responden ini nyaman terhadap eh, peneliti. Nah, untuk kekurangannya itu membutuhkan waktu, biaya, dan persiapan yang lebih besar. Dan yang selanjutnya yaitu responden sering merasa kurang nyaman untuk berbagi informasi pribadi. Nah, untuk wawancara telepon itu kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri itu bisa menjangkau banyak orang dengan cepat bahkan jarak jauh. Nah, ini yang mana mempermudah peneliti karena eh, untuk mencari data dari berbagai tempat. Yang kedua itu responden sering merasa lebih nyaman karena tidak berhadapan langsung. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu responden bisa menutup telepon kapan saja, mungkin antara ketidaknyamanan atau eh, kepada peneliti dan juga responden. Nah, yang kedua itu peneliti tidak bisa melihat ekspresi atau bahasa tubuh. Baik, selanjutnya yaitu additional source of bias in interview data. Sumber bias tambahan dalam data wawancara. Data yang bias akan diperoleh ketika responden diwawancarai saat mereka sedang sibuk atau sedang tidak bersemangat. Respon terhadap isu-isu seperti pemogokan, PHK, dan sebagainya juga bisa menjadi bias. Kepribadian pewawancara, kalimat pembuka, intonasi suara, dan aspek-aspek lainnya dapat menimbulkan bias tambahan lainnya.
kesadaran akan berbagai sumber bias akan memungkinkan pewawancara memperoleh informasi yang relatif valid. Bias pengambilan sampel yang mencakup ketidakmampuan menghubungi orang yang nomor teleponnya telah berubah juga dapat mempengaruhi kualitas data penelitian. Selanjutnya yaitu computer assist interviewing, wawancara dengan bantuan komputer. Dengan wawancara ini, pertanyaan ditampilkan di layar komputer dan pewawancara dapat langsung memasukkan jawaban responden ke dalam komputer. Akurasi pengumpulan data meningkat secara signifikan karena perangkat lunak dapat diprogram untuk menandai respon yang tidak sesuai atau di luar jangkauan. Perangkat lunak juga mencegah wawancara mengajukan pertanyaan yang salah atau dalam urutan yang salah karena pertanyaan secara otomatis ditampilkan kepada responden dalam urutan yang teratur. Yaitu ada CATI dan CAPI. CATI yang digunakan dalam organisasi penelitian bermanfaat karena respon survei dapat diperoleh dari orang-orang di seluruh dunia. Komputer mengajukan pertanyaan dalam bantuan perangkat lunak dan responden memberikan jawabannya. Komputer memilih nomor telepon, menghubungi responden, dan menyiapkan respon dalam sebuah berkas. Data tersebut kemudian dianalisis. Wawancara telepon terkomputerisasi dengan aktivasi suara juga dimungkinkan untuk survei singkat. Data juga dapat dikumpulkan selama survei lapangan melalui komputer genggam yang merekam dan menganalisis respon tersebut. Selanjutnya yaitu CAPI, melibatkan investasi yang cukup besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak. CAPI memiliki keunggulan karena dapat dikelola sendiri, artinya responden dapat menggunakan komputer mereka sendiri untuk menjalankan program setelah menerima perangkat lunak dan memasukkan respon mereka, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan. Namun tidak semua orang nyaman menggunakan komputer pribadi dan beberapa mungkin tidak memiliki akses komputer pribadi. Selanjutnya yaitu grup interview atau kelompok wawancara. Fokus group, kelompok fokus biasanya terdiri dari 8 hingga 10 anggota dengan seorang moderator yang memimpin diskusi tentang topik, konsep, dan produk tertentu. Anggota umumnya dipilih berdasarkan pemahaman mereka terhadap topik yang dicari informasinya. Misalnya perempuan dengan anak dapat membentuk kelompok fokus untuk mengidentifikasi bagaimana organisasi dapat membantu ibu dalam pekerjaan. Peran moderator, pemilihan dan peran moderator sangat penting. Moderator memperkenalkan topik, mengamati dan mencatat, serta merekam diskusi. Moderator tidak pernah menjadi bagian integral dari diskusi, melainkan hanya mengarahkan kelompok secara persuasif untuk mendapatkan semua informasi yang relevan dan membantu anggota kelompok mengatasi kebuntuan yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya sifat data yang diperoleh melalui kelompok fokus. Perlu dicatat bahwa meskipun data yang diperoleh anggota kelompok itu homogen, ini lebih murah daripada yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data lainnya, dan juga memungkinkan analisis secara cepat. Analisis isi data yang diperoleh hanya memberikan informasi kualitatif, bukan kuantitatif. Selanjutnya, konferensi video. Jika variasi responden di setiap wilayah diperkirakan akan terjadi, beberapa kelompok
fokus dapat dibentuk, termasuk moderator terlatih di lokasi yang berbeda. Proses ini mudah difasilitasi melalui konferensi video. Dengan memperbesar anggota tertentu, isyarat dan gestur nonverbal individu tersebut dapat ditangkap kapanpun yang diinginkan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu panel ahli. Penelitian kelompok fokus adalah istilah umum untuk penelitian apapun yang mempelajari bagaimana kelompok orang membahas suatu isu yang diidentifikasikan dengan jelas. Panel pakar adalah sekelompok orang yang secara khusus dibentuk oleh peneliti untuk mendapatkan pengetahuan dan opini ahli tentang suatu isu tertentu. Terakhir yaitu advantage and disadvantage of interview. Jadi wawancara itu merupakan salah satu metode pengumpulan data. Nah, wawancara ini dapat berupa wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon ataupun melalui komputer. Nah, wawancara juga itu dapat dilakukan secara individual, tetapi ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk wawancara yang tidak terstruktur itu biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang pasti tentang apa yang penting dan tidak penting serta relevan dengan situasi permasalahan tertentu. Sedangkan untuk wawancara terstruktur, itu memberikan informasi yang lebih mendalam tentang variabel-variabel tertentu yang menarik. Untuk meminimalkan bias dalam tanggapan, wawancara harus membangun hubungan baik dengan responden dan mengajukan pertanyaan yang tidak bias. Nah, berikut merupakan keuntungan baik menggunakan personal or face-to-face interview maupun kerugiannya beserta dengan keuntungan dan kerugian dengan metode telepon interview. Nah, untuk yang pertama itu adalah keuntungan dari metode face and face atau personal interview. Yang pertama adalah dapat membangun hubungan baik dan memotivasi responden. Lalu yang kedua adalah dapat mengklarifikasi pertanyaan, menghilangkan keraguan, menambah pertanyaan baru. Jadi semisal peneliti ingin menanyakan lebih lanjut atau jawaban yang diberikan oleh responden itu masih ngawang, masih tidak jelas. Nah, ini untuk peneliti sendiri itu dapat mengklarifikasi pertanyaannya atau menambahkan pertanyaan baru. Lalu yang ketiga adalah dapat membaca isyarat nonverbal. Ini merupakan keuntungan yang paling besar karena peneliti itu dapat melihat aspek dari nonverbal, mulai dari mimik wajah, lalu gestur tubuh, dan seterusnya. Lalu yang keempat dapat menggunakan alat bantu visual untuk memperjelas poin. Lalu yang kelima, data yang kaya dapat diperoleh. Lalu yang keenam, CAPI dapat digunakan dan tanggapan dapat dimasukkan ke dalam komputer portable. Sedangkan untuk kerugiannya atau disadvantage-nya, yang pertama itu membutuhkan waktu pribadi. Jadi bayangkan apabila jumlah responden yang diteliti itu banyak, maka semakin banyak pula waktu yang dipakai oleh peneliti untuk menginterview para responden tersebut. Lalu yang kedua ada biaya lebih besar jika mencakup wilayah geografis yang luas. Tetapi mohon maaf, lanjut yang ketiga adalah responden mungkin khawatir tentang kerahasiaan informasi yang diberikan. Lalu yang keempat adalah pewawancara perlu dilatih dan yang kelima dapat menimbulkan bias pewawancara. Sedangkan untuk metode telepon atau telepon interviews untuk keuntungannya sendiri, yang pertama itu lebih murah dan lebih cepat daripada wawancara pribadi. Terus yang kedua dapat menjangkau wilayah geografis yang luas. Lalu yang ketiga anonimitas itu yang lebih baik daripada wawancara pribadi. Lalu yang keempat dapat dilakukan menggunakan CATI. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri, yang pertama isyarat nonverbal tidak dapat dibaca. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa peneliti itu bisa melihat aspek nonverbal itu hanya dari metode face to face atau personal interview. Lalu wawancara harus singkat. Lalu yang ketiga nomor telepon yang sudah tidak berlaku dihubungi dan nomor telepon yang tidak tercantum itu dihilangkan dari sampel. Lalu yang terakhir ada responden dapat mengakhiri wawancara kapan saja.
Baik, sekian saja hasil presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.